Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Bahan kita kali ini, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, celakalah kamu. Bahan dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Ya, sebelumnya mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dan like. Dari Tuhanlah pertolonganku channel. Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Nah, di sini Yesus mengatakan celakalah. Kata-kata ini keras sekali. Nah, ditujukan kepada siapa? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Loh, kalau ahli Taurat itu kan ya orang-orang terhormat ya. Mungkin untuk zaman sekarang ini adalah para guru agama, para pendamping di dalam iman, para sustromo, dan juga orang-orang Farisi disebut celaka. Ya, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya pada masa Yesus orang terhormat. Tetapi juga di luar kedua golongan ini disebutkan celaka pula orang-orang munafik. Siapapun yang bersifat munafik, entah itu orang Farisi, entah ahli Taurat, entah itu guru agama, katekis, pastor, suster, romo, semuanya yang menjadi orang dalam kategori Yesus munafik dikecam, bahkan disebut celaka, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Ini loh yang jadi masalah. Nah, orang mau baik ya, tetapi diprovokasi menjadi tidak baik ya, mengakibatkan dia menjadi orang jahat. Akibatnya pintu kerajaan surga tertutup. Ya, tetapi dia sendiri tidak mau masuk ke situ. Ya pinter, ini orang ini memang pinter ya, tetapi kalau ada orang yang berusaha masuk dirintangi, tapi kalau dia nggak mau masuk, nah ini celaka kalau orang seperti ini nih. Celakalah kamu, ahli Taurat dan orang Farisi, kamu orang munafik. Diulang lagi kan oleh Yesus, menelan rumah janda-janda. Wow, cara Jawane nguntal rumah. Wah, rumahnya bagus tapi nguntal, memakan, menelan. Nah, ini kan ya, ini sabda Yesus ini memang keras sekali, mengelabui mata orang dengan doa. Ya, tetapi dari luar yang terlihat itu wah luar biasa, ini orang dengan doa seperti ini luar biasa, wah ini orang jempol, tetapi mengelabui orang. Sebenarnya kelakuannya munafik, menelan rumah. Celakalah kamu, orang-orang Farisi, ahli Taurat. Diulang lagi oleh Yesus, orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan, mentobatkan satu orang menjadi penganut agamamu, tetapi apa yang terjadi? Kamu menjadikan dia orang neraka. Kasihan juga orang yang diprovokasi ini, karena apa? Dia menjadi orang neraka. Kejahatannya 2 kali lipat lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, ini loh, ngajak orang supaya menjadi jahat 2 kali lipat. Wah, ini guru bahaya ini, mengajak orang sampai seperti ini.
Ya. Yang paling fatal itu kan ini ya, menjadikan orang neraka. Menjadi orang neraka. Ini Yesus coba mengajar ini. Berani sekali ya Yesus di hadapan orang banyak ini. Ya, maka keberanian Yesus ini harus dicontoh. Nggak usah takut nanti akan dikecam, dikeroyok orang sebanyak ini. Biarlah dikeroyok, yang penting ini Yesus sampaikan adalah sebuah kebenaran, sebuah hal yang baik. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Jadi seringkali mementingkan peralatan-peralatan duniawi demi bait sucinya. Ini menyangkut sumpah, makanya kalau orang mau bersumpah itu hati-hati. Yang bersumpah demi emas, esensinya menjadi hilang. Kamu orang-orang bodoh, orang buta, kata-kata Yesus, celaka orang bodoh, kau orang munafik, orang buta, menjadikan orang neraka. Wah, kata-kata yang keras-keras semua memang. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci? Mana ini yang lebih penting? Ya, bait suci yang menguduskan emas itulah yang lebih penting. Nah, ini saudara-saudari harus kita renungkan sampai sedalam itu. Ya, ini soal sumpah demi mesbah tidak sah, tapi sumpah demi persembahan yang ada di atasnya. Ini kan orang yang hanya mencari-cari persembahan. Ini kalau kayak begini nih, mengerikan kalau sudah kayak begini. Ya, yang dicari adalah keuntungan, cuan. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah itu? Ya, jadi soal sumpah-sumpah ini oleh Yesus benar-benar dibahas supaya orang tidak sembarangan sumpah. Orang buta disampaikan oleh Yesus dengan sebutan orang buta. Barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Ya, jadi soal sumpah ini benar-benar harus dilakukan dengan sangat cermat, sangat jujur. Ya, karena ini bukan sembarangan. Barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kiranya kecaman Yesus terhadap ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan juga orang munafik bisa menjadi bahan refleksi bagi kita. Apakah sebenarnya kita termasuk orang yang dikecam oleh Yesus ini? Ya, selamat belajar Alkitab sambil merenung. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera, berkah dalam. Mohon dibantu subscribe, share, dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, aktivitas saudara, keluarga saudara dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.